Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya akan coba uh, memaparkan persiapan percakapan coaching. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu untuk praktek coaching pada siang hari ini. Yang bertindak sebagai coach adalah saya sendiri, ya. Terus yang bertindak sebagai coachee yaitu rekan saya Ibu Anggi. Ya, Pak Isan. Ya, Bu Anggi ya. Sudah siap Siap, Bu Pak Anggi ya? Isan. Ya, Siap, terima kita kasih Bu praktik Anggi. belajar bareng. Praktik coaching. Ya, silakan Bu Anggi. Boleh dimulai ya, Pak Isan? Ya, Bu. Assalamualaikum, Pak Isan. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, Bu Anggi sehat. Bu Anggi di mana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih, Pak Isan. Pun Alhamdulillah. kegiatan padat, tapi alhamdulillah sehat. Ya, itu harapan yang benar-benar kita harapkan ya Bu Anggi. Karena Betul, memang Pak Isan. nikmat sehat itu tiada terkira nilainya gitu Bu. Buat apa uang banyak tapi badan kita sakit. Kalau sehat walaupun uangnya pas-pasan, kalau sehat ya enak aja gitu kan Bu Anggi ya. Enak aja bener. Yang Iya, penting makan badan sehat ya, enak. Pak Isan ya. Iya, makan Makan enak. singkong juga jadi kayak makan daging. Iya, betul lah. Jadi itu nikmat sehat itu nikmat yang kadang-kadang terlupakan itu. Kita Betul. kalau lagi sehat terlupakan, Rizki tapi kalau sakit tak baru tuh kita ternilai. ngerasa. Iya. Ini Bu Anggi sehat ya? Bener ya Bu Anggi ya? Sehat, alhamdulillah Pak Iya, Ihsan. alhamdulillah. Kabar ini juga keluarga sehat semua Bu Anggi? Sehat, alhamdulillah. Cuma belum ketemu Alhamdulillah. aja nih kita ya Pak Ihsan. Iya, iya. Nah, ini Bu Anggi ini kira-kira ada apa nih Bu Anggi nih? Udah nggak lama kita ketemu terus Bu Anggi ya tiba-tiba telepon saya. Kira-kira ada obrolan apa ya Bu Anggi ya? Iya nih Pak Ihsan. Lagi sibuk nggak nih Pak Ihsannya? Mudah-mudahan nggak sibuk nih. Saya soal mau sedikit mengganggu waktunya. Enggak lah, insya Allah enggak Bu. Insya Allah enggak. Artinya kalau memang ada hal-hal yang perlu kita sharingkan, kita sama-sama aja. Ya maaf Pak Ihsan, kalau saya jadi sedikit mengganggu waktunya. Saya mau ngobrol sebentar ini, mungkin 15 menit lah. Gitu Pak Ihsan, saya lagi bingung nih Pak. Semoga dengan ngobrol bareng sama Pak Ihsan, saya akan dapat pencerahan nanti nih dari permasalahan saya. Bisa aja Bu Anggi ini masa sih kayak gitu. Butuh sharing soalnya. Emang ada masalah apa Bu Anggi? Saya mau cerita supaya dari obrolan dengan sharing dengan Pak Ihsan ini bisa dapat ide, solusi gitu kan, masukan gitu. Gini Pak Ihsan, saya tuh lagi bingung. Iya. Saya punya permasalahan yang sebenarnya permasalahan ini tuh sering banget saya temuin di kelas. Bagaimana ya Pak Ihsan ya, cara menumbuhkan rasa suka siswa terhadap pembelajaran matematika? Karena saya kan ngajar matematika nih Pak Ihsan, terutama saat sudah masuk pembahasan yang pasti kalau matematika ketemu hitung-hitungan, ketemu angka-angka, itu yang saya lagi bingung Pak Ihsan. Bagaimana Iya. ya cara menumbuhkan rasa suka gitu pada diri siswa gitu dalam pembelajaran matematika? Iya, iya betul Bu Anggi. Memang mata pelajaran matematika itu adalah mata pelajaran yang ditakutkan anak gitu Bu. Jadi apa ya, momok lah gitu tuh. Momok yang menakutkan gitu tuh. Kalau sudah ketemu pelajaran matematik, itu anak tuh kadang-kadang ya itu tuh Bu, apa yang Ibu Anggi sampaikan itu tuh. Jadi eh, anak kurang bisa ini ya, Suka. Mhm. kurang bisa menerima gitu tuh, kurang bisa menerima, kurang suka terhadap pelajaran tersebut gitu tuh, Bu Anggi. Jadi itu dari zaman saya juga sama Bu Anggi, waktu saya dulu
Di Sama ya Pak SMP Ihsan ya? Kurang suka ya? sama, Bu. Apalagi ketemunya guru yang killer gitu ya. Heeh, Pengalaman saya mangkin. dari zaman saya sekolah di SD, terus di SMP, SMA ketemunya guru matematika tuh killer-killer gitu tuh. Ya, jadi anak akhirnya makin jauh kan dengan pelajaran tersebut gitu tuh. Mudah-mudahan, eee, kalau umpama minimal mungkin dari gurunya dulu kali ya, mungkin dari gurunya dulu. Mhm. Jadi, menurut itu untuk menumbuhkan rasa seperti itu bagaimana tuh Bu Anggi ya? Itu kira-kira untuk, pelajaran matematika memang ya itu tadi, kalau masuk pembelajaran itu hitung-hitungan tuh anak itu tidak bisa dipungkiri lah Bu. Jadi semuanya akan mengalami hal seperti itu. Jadi mungkin ya Bu Anggi harus intinya dalam memberikan pelayanan terhadap anak, sabar dulu lah gitu tuh, sabar dalam memberikan, eee, apa ya, pelajaran matematika itu Bu. Masalah itu pasti ada lah Bu, Betul Pak gitu. Ihsan. Iya. Baik Bu, jadi selama ini, eee, Bu Anggi tahu dari mana nih Bu, siswa Mhm. di kelas itu tidak nyaman dengan pelajaran matematik tuh Bu Anggi? Ibu tahunya dari mana tuh Bu Anggi? Iya, gini Pak Ihsan, saya tuh melihat dan mengamati. Awalnya saat belajar matematika sih kayak baik-baik aja gitu ya Pak Ihsan. Namun saat mulai berlatih dan masuk dengan soal-soal yang mengandung hitungan, ada kesan mulai tidak semangat gitu anak-anak, pusing, terus bahkan obrolan kalau saya mendengar gitu ada obrolan kalau mereka tuh jadi nggak suka gitu sama pelajaran matematika gitu Pak Ihsan. Dari mengamati dan melihat, bahkan saya pernah sesekali gitu dengar, "Ah, pusing belajar matematika, nggak suka," gitu. Jadi gitulah Pak Ihsan. Jadi itu yang ditemukan sama Bu Anggi ya? Iya, hasil pengamatan. Hasil pengamatan di lapangan seperti itu. Terus lalu saya ingin tahu nih Bu Anggi nih, kira-kira Mmm, strategi apa yang sudah Ibu lakukan gitu Bu, setelah melakukan pengamatan yang Ibu temukan tadi? mmm. Mudah-mudahan sih strateginya pas gitu kan Bu ya. Strategi apa tuh Bu Anggi? Awalnya sih saya pernah nyoba Pak Ihsan, Mhm, dengan mempermudah level dari soal-soal yang diberikan gitu ya. Agar, yang saya pikirkan adalah dengan saya mempermudah level soal, nah itu akan lebih mudah dikerjakan atau lebih baik gitu dan supaya mereka mau ngerjainnya karena level soalnya kan, tingkat kesulitannya dipermudah gitu dan alhamdulillahnya sih pas saya mencoba strategi itu gitu, alhamdulillah mereka mulai menunjukkan perasaan suka gitu, karena ada beberapa soal yang memang berhasil mereka pecahkan karena tingkatnya dipermudah tadi gitu, Pak Ihsan. Pernah mencoba strategi gitu, mempermudah soal, level soalnya. itu bagus tuh Bang itu. Itu Mhm, jadi kan, eee, bagian dari upaya Bu Anggi tuh ya. Jadi betul. dalam memberikan pelayanan terhadap anak, minimal anak suka terhadap mata Mhm, pelajaran matematika atau dalam hitung-hitungan gitu tuh. Jadi dengan, pola memberikan soal level, alhamdulillah tuh itu Bu, itu akhirnya Bu Anggi tuh bisa kan akhirnya sedikit-sedikit gitu tuh, mhm, udah tahu gitu tuh, oh seperti itu gitu ya. Jadi itu setelah Bu Anggi sudah, eee, membuat pola tadi itu mempermudah soal dari grade mungkin yang agak, mudah, sulit sedang, dan menjadi mudah. sulit gitu tuh ya. Setelah diturunkan, anak mulai menunjukkan tuh perasaan senang gitu tuh ya. Jadi, eee, itu berarti itu sudah bagus Bu Anggi. Berarti Mhm, itu bagian dari upaya Bu Anggi yang sudah berhasil gitu Bu Anggi. Karena kan strategi itu kan dibuat dengan tujuan ya Bu ya, mhm, dengan tujuan supaya tercapai gitu kan Bu tujuannya kan strategi itu kan ya. betul. Iya minimal tadi itu tuh kalau Bu Anggi kan saya lihat tadi masalahnya itu kan anak tidak nyaman dengan hitung-hitungan gitu tuh. Mhm, Dengan pola yang dirubah tadi, hitungannya dibikin level-level tadi, dari sulit jadi sedang, sedang jadi mudah gitu tuh.
Kayaknya anak menjadi senang, berarti itu Bu Anggi sudah berhasil, Bu. Jadi dalam menerapkan pembelajaran hitungan ilmu matematika di kelas gitu Bu Anggi. Terus Bu Anggi, setelah Ibu Anggi lakukan seperti itu, lalu apa strategi itu kan berhasil menurut Bu Anggi? Menurut Bu Anggi ini, Mas. Sesekali tuh berhasil, Pak Ihsan. Ada beberapa anak yang memang akhirnya senang gitu, tapi Iya. ada juga gitu yang akhirnya masih nggak senang gitu. Jadi menurut saya ya sesekali berhasil, tapi banyak nggak berhasil ya gitu. Tetap aja masih ada anak-anak yang nggak suka gitu, Pak Ihsan. Ya sebenarnya itu mah wajar sih Bu ya, karena Iya, memang selain kemampuan anak juga kan kadang-kadang ya itu tadi ada anak terhadap matematika itu ada yang suka dan tidak suka itu ya Bu ya. Jadi betul. itu wajar sekali. Jadi ada yang memang ketika mungkin menerapkan pola Bu Anggi tadi ada yang langsung bisa cepat menerima dan lebih senang, ada juga yang masih sedang-sedang saja gitu tuh. Itu wajar Bu dalam pembelajaran matematika, apalagi pembelajaran matematika ya Bu, mungkin pelajaran-pelajaran yang lain pun sama Bu. Jadi itu sudah yang penting Bu Anggi sudah melakukan inovasi untuk melakukan perubahan pembelajaran supaya anak menjadi senang dulu minimal. Nah Bu, kalau boleh saya tahu nih Bu, tingkat hasil yang memuaskan menurut Ibu itu seperti apa tingkat keberhasilannya Bu? Menurut Bu Anggi gitu tuh. Tingkat keberhasilan menurut saya apa ya? Ya Iya. menurut saya, tujuan itu berhasil sesuai yang diharapkan itu ya menurut saya anak-anak bisa senang belajar matematika dan tentunya menyukai pelajaran yang berkaitan dengan hitung-hitungan serta angka-angka gitu. Itu Iya. menurut, saya gitu sebuah keberhasilan itu gitu dan tentunya nilai evaluasi siswa juga bisa di atas KKM yang menunjukkan bahwa berhasil lah gitu, Pak. Iya, jadi memang ukurannya itu minimal, eee, di atas KKM ya, Bu, ya, walaupun kecil gitu, Bu, ya. Iya, Betul. kalau masih, eee, minimal KKM berarti masih Belum belum ya, berhasil gitu. belum berhasil, kalau di atas sudah berhasil. Iya, itu. Menurut Bu Anggi nih, Mmm, tidak ada hubungannya nih, Bu, antara strategi dengan metode mengajar gitu, mmm. mengenai pembelajaran yang tadi Bu Anggi anggap sulit tadi tuh, strategi dan metode mengajar Ibu dengan tingkat kepuasan yang Ibu inginkan gitu, Bu Anggi. Ada sih, Pak, tapi nggak banyak. Mhm, Mhm, jadi nggak banyak ya, Bu, ya? mhm, Mhm. Jika saya buat dengan menggunakan skala nih, Bu, mmm, skala 1 sampai 10 nih, Bu Anggi, iya. kira-kira Bu Anggi saat ini di posisi mana tuh, Bu, sekarang ini, Bu? Masih berada di poin 4 sampai 5 lah, Pak, sekarang Poin nih 4 posisinya. poin 4 sampai 5 ya? Mmm, Berarti masih jauh ya, Bu, ya, Bu Anggi ya? jauh, betul. Masih jauh, heeh. Iya, terus, yang diharapkan Bu Anggi sendiri sih ingin di posisi berapa, Bu? Ya setidaknya gitu dianggap tercapai ya bisa mencapai di angka 7 sampai 8, Pak, di Iya. tingkat keberhasilannya gitu kalau menurut saya. Ya kalau di angka 7 8 memang ideal ya, Bu, ya, Bu Anggi ya. Mhm, Jadi itu memang dianggap sudah betul, lumrah dianggap keinginan seorang sudah guru. sesuai gitu, Mhm, mhm. Sudah ingin tujuan yang kita inginkan di angka 7 8 tercapai. itu berarti memang sudah maksimal itu, kalau untuk matematika itu, Bu Anggi. Iya bener, Pokoknya mantap untuk aja kalau 9, sampai 10 sih mungkin tidak, tapi kalau di angka 7, 8 tuh menurut saya itu udah poin yang baik lah, tingkatan yang iya, membaik gitu. iya, betul, betul. Itu angka, di poin 7 8 itu memang sudah ketercapaiannya sudah, eee, baiklah gitu. Terus gini Bu Anggi nih, menurut Bu Anggi nih, Mmm, strategi yang mana nih yang paling berhasil nih Bu Anggi? Jadi untuk mencapai kepuasan mmm. sesuai dengan yang Ibu harapkan ini Bu? Maksud Paisan selain dengan metode diskusi kelompok juga dengan menurunkan level soal yang dibuat Heeh, ya? iya Heeh, itu dengan
metode Oh, iya iya. kelompok, terus dengan menurunkan level soal, itu metode mana nih menurut Bu Anggi yang lebih berhasil gitu tuh? Mhm. Sebenarnya dari 2 hal tadi, saya tuh punya rencana sih, Pak. Selain Mmm, saya mencoba dengan metode diskusi kelompok dan mempermudah level soal, saya juga akan mencoba teknik pembelajaran menggunakan games gitu, dengan memanfaatkan HP untuk medianya gitu. Karena kan sekarang anak-anak tuh nggak lepas dari handphone ya, Pak, ya. Jadi mhm, saya tuh kepikiran gitu, apa saya menggunakan aplikasi games, tapi memanfaatkan media handphone gitu, supaya, pembelajaran matematika tuh jadi seru gitu, Pak, dari games. Jadi kan mereka juga ngitung-ngitung tapi nggak jenuh dan nggak takut gitu kalau pakai games di handphone gitu, Kak Ihsan. iya iya. Itu bagus tuh, Bu. Jadi Mmm, pola dengan memadukan IT ya. Anak tuh kalau betul. dipancing pembelajaran menggunakan IT itu dengan handphone, apalagi dengan game ya, Quizzes Mmm, ataupun yang lain-lainnya, anak itu nah lebih seneng, lebih termotivasi, lebih lebih nah, pokoknya lebih lebih fun lah gitu, Bu, lebih fun. karena anak-anak sekarang tuh kan kalau untuk ke handphone, ke games itu kan kayaknya mereka antusias gitu, Pak, ya. Iya Nah, betul, saya Bu. jadi kepikiran apa metode pembelajarannya ini dibuat games ya, hitung-hitungan dibuat games tapi pakai handphone gitu, yang akhirnya ada serunya gitu, yang buat mereka jadi suka gitu sama belajar matematika, gitu, Pak Iya, Ihsan. mantap. Itu bagian dari terobosan tuh, Bu, Iya. inovasi ya, inovasi dalam, manajemen kelas supaya anak, bisa seneng ke matematika tadi dengan game, dengan menurunkan level, dengan diskusi. Mudah-mudahan itu bisa memberikan anak ya, memberikan warna lah Bu, dalam pembelajaran matematika dan tidak menjadikan matematika itu pelajaran yang benar-benar jadi momok, Betul, jadi momok yang menakutkan menyeramkan gitu. gitu ya, Iya, menyebalkan. menyeramkan, menyebalkan, pokoknya semuanya ada tuh di matematika itu. Nah, iya iya Bu Anggi. Menurut Bu Anggi nih, rencana strategi tadi kan sudah ya, sudah Mhm. eee, sudah Bu Anggi kembangkan dengan IT tadi, alhamdulillah ya. Menurut Bu Anggi, strategi apa lagi nih yang Ibu akan gunakan nih Bu, dalam menyelesaikan permasalahan Ibu ini nih? Niatnya pun, dalam rencana saya tadi tuh, Pak, ya, saya di sini kayaknya nanti bakal butuh sharing juga sama rekan guru saya di sekolah gitu. Ada salah satu beliau teman satu pelajaran matematika juga yang kebetulan dia ngajarnya satu tingkat sama saya di Mhm mhm. sekolah gitu, di kelas 12. Nah, nanti niatnya saya mau sharing juga dengan beliau dalam penyusunan RPP dengan menggunakan metode teknik, game study gitu, di rencana aksi saya nanti gitu kan. Supaya, kebetulan juga kan ini tahun ajaran baru ya, Pak Ihsan, ya, Iya betul Bu. gitu. Jadi pas banget nih, saya ingin mulai coba gitu teknik yang tadi, game study gitu. Itu rencana saya sih bakal ngobrol juga sharing dengan teman saya gitu yang satu mata pelajaran. Iya Bu. Memang kalau di ajaran baru itu kan selain Bu Anggi lebih enak untuk memulai ya, memulai memulai dalam melakukan perubahan di kelas gitu. Mmm, Jadi mungkin ya itu tadi Bu Anggi sudah terobosannya sudah ada ya. Terus menurut Bu Anggi itu bagus tuh Bu Anggi ya? Jadi Bu Anggi itu bagus itu. Terus kira-kira menurut Bu Anggi tuh kapan kira-kira itu mau dilakukan Bu Anggi? ya itu insyaallah tahun ajaran baru ini nih saya bakal bakal Heeh, diskusi dulu gitu dan ini kan udah masuk tahun ajaran baru dan sesegera mungkin saya akan memulai untuk melaksanakannya gitu, Pak Ihsan. mhm, cocok lah Bu. Jadi, di ajaran baru ini mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan dari, pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan kita bisa aplikasikan ya, Bu, ya, minimal untuk diri kita dan juga Betul. untuk rekan sejawat dan juga bisa kita memberikan layanan
terhadap murid, Bu, yang lebih baik lagi Betul. gitu. Jadi mudah-mudahan masalah-masalah yang tadi muncul tadi itu yang seperti Bu Anggi, masalah muncul di kelas, anak tidak suka dengan ilmu hitung-hitungan, terus tadi juga saya, masalah di kelas anak susah untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat dari guru penggerak, dari pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan bisa kita terapkan gitu, Bu. Minimal ya untuk diri kita dan rekan sejawat di sekolah Betul. kita aja gitu, Bu. Itu Betul, jadi Faizan. apapun yang kita lakukan, jika memang kita memang tujuannya baik gitu ya untuk melakukan perubahan, itu adalah harapan harapan kita, mungkin harapan kepala sekolah, harapan teman-teman juga, Bu. Karena memang kan berbagi kebaikan itu ke siapapun ya itu baik dan insya Allah akan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan, Bu Anggi. Betul, Faizan. Alhamdulillah, Iya Bu nih, Anggi. Faizan. Alhamdulillah nih dengan ngobrolnya hari ini saya juga banyak wawasan yang saya dapatkan dari Bu Anggi nih ya terkait Mhm, dalam pemecahan masalah. mhm. Mudah-mudahan sih sharing yang Bu Anggi sampaikan itu kalau pada diri saya juga mungkin akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan sama Bu Anggi. Jadi melakukan terobosan-terobosan untuk memberikan apa ya perubahan pembelajaran atau manajemen kelas gitu tuh Bu, Mhm. supaya di kelas itu tercipta kelas yang nyaman belajarnya, terus anak juga nyaman dalam menerima materi dan lain-lain gitu kan Bu Anggi ya. Iya, Faizan. Wah, saya juga yang terima kasih banyak ini. Faizan sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk ngobrol, dengerin curhatan saya terkait pembelajaran di kelas gitu ya, Pak Ihsan. Saya benar-benar dapat pencerahan nih benar hari ini dengan ngobrol bareng Pak Ihsan nih. Tadinya belum terfikirkan gitu. Jadi setelah ngobrol akhirnya, oh iya ya bisa seperti ini gitu. Kadang dari ngobrol ide-idenya jadi muncul ini Pak Ihsan. Iya, Terima kasih nih Pak Ihsan. iya Bu, itulah manfaatnya sharing Bu. Kalau kita menemukan kebuntuan ataupun menemukan permasalahan apapun, sebaiknya kita sharingkan. Ya minimal kalau masalah kerjaan ya sharing sama teman rekan sejawat gitu tersebut. Tapi kalau memang masalahnya dengan keluarga ya masalah keluarga dengan keluarga. Ya proporsional lah Bu Anggi. Jadi dengan sharing hari ini juga saya tercerahkan juga nih Bang gini. Jadi dalam pemecahan masalah itu memang kita harus banyak-banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Anggi ya, supaya saling Betul, melengkapi gitu Bu Anggi. betul. Mhm. Tetap semangat ya Bu Anggi ya dalam Semangat Pak Ihsan, insya memberikan Allah semangat. pelayanan. Semangat. Ya semangat. Terima kasih ya Pak Ihsan ya. Nih jadi Ya, diganggu nih waktunya buat ngobrol-ngobrol. Lebih enggak dari Bu. 15 menit malahan ini. Heeh. Enggak apa-apa Bu. Jadi saya juga terima kasih kepada Bu Anggi nih, sudah saling, melengkapi ya Bu ya. Jadi dalam diskusi coaching ini sama-sama saling melengkapi, alhamdulillah kita juga banyak mendapatkan hal-hal yang baru dari kegiatan pada coaching hari ini. Iya, terima kasih Pak Ihsan. Baik Pak Ihsan, terima kasih untuk waktunya. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Ihsan, boleh ya? Boleh boleh Bu, nanti kita kapan-kapan ketemu di Atur darat ya Bu waktulah ya. ketemu ya Pak Ihsan, ngobrol Iya banyak nih, sharing. iya, kalau ketemu di darat nanti kita ngobrol apapun bisa kita obrolin. Oke, terima kasih Pak Ihsan waktunya. Iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sana dulu. Sana. Di mana ini? Di saya itu saya ini buat aku. Mau minum, mau Ya, jadi alhamdulillah kegiatan eh eh, kucing sudah selesai Bu ya, Bu Anggi ya. Betul, Praktik kucing sudah selesai. Mungkin sekarang kita ke umpan balik Bu Anggi. betul. Umpan baliknya eh, umpan balik untuk diri saya menurut Bu Anggi di mana?
Siap, terima kasih Pak Ihsan. Ya di sini saya sebagai seorang coach akan memberikan umpan balik terhadap, praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Ihsan sebagai coach. Nah, menurut saya, dalam praktik coaching kali ini, sebagai seorang coach, itu salah satu peran terpentingnya adalah membantu coach menyadari potensi yang dimiliki untuk mengembangkan kompetensi dirinya yang memang sudah ada, cuma belum belum dikeluarkan gitu. Dan di Iya, sini betul. tugasnya si coach adalah membantu, si coach menjadi mandiri melalui pendampingan yang memang mengedepankan semangat memberdayakan. Jadi akhirnya, di sini Pak Ihsan sudah baik tadi menggiring gitu ataupun menstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang, luar biasa memancing saya sebagai coach untuk menemukan yang gitu. Luar biasa, Pak Ihsan meng-coaching saya dengan banyak, apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang akhirnya saya jadi menemukan gitu jawabannya. Terima kasih, luar biasa sih apresiasi buat Pak Ihsan atas Sama-sama coaching-nya Bang. ini. Dan tentunya mungkin kan bakal banyak lagi ya Pak Ihsan ya, cerita-cerita permasalahan-permasalahan yang akan kita temui gitu nantinya gitu. Sebagai seorang coach, dan setiap permasalahan dari si coaching-nya pasti kan bentuknya beragam ya Pak Ihsan ya? Iya, betul betul, Bu. Gitu, dan bagaimana seorang coach dan di sini Pak Ihsan sebagai seorang coach bisa gitu, membantu gitu. Dan tahapan-tahapannya dari menanyakan apa tujuan dari obrolannya gitu kan hari ini, terus, ceritakan gitu dan apa ya, Iya, melakukan apa ya, pilihan gitu, memberikan pilihan untuk si coaching-nya ini memilah hasil pemikiran dari obrolannya tadi gitu. Terus Pak Ihsan mengidentifikasi, mendengarkan secara penuh, di sini obrolan yang tadi saya ceritakan gitu. Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan dan luar biasa, sampai dengan tahapan menanyakan rencana aksi, juga tanggung jawab, komitmen apa yang akan saya lakukan gitu. Jadi lengkap sudah tahapan-tahapannya juga. Luar biasa, terima kasih Pak Ihsan, luar biasa keren. terima kasih juga Bu Anggi. Bu Anggi juga, dalam ini praktik coaching ini sangat luar biasa. Semoga terus saling support ya Pak Ihsan ya, Iya, alhamdulillah saling support, saling saling meng-coaching. saling meng-coaching diri sendiri dan orang lain. Bu Anggi keren juga. Siap. Coba ini Bu Anggi tadi Terima kasih sedikit. Pak Ihsan. Ya, terima kasih Bu Anggi ya. Saya ini Bu Anggi ya, saya tutup ininya Bu Anggi ya. Baik Pak Ihsan, silakan.